Halo teman-teman, jadi kali ini aku membuat permainan yang dapat mengasah fisik motorik anak usia dini. Jadi di sini aku udah siapin serbuk kayu untuk nanti ditaburkan atau ditempel, kemudian krayon atau pewarna lainnya jika diperlukan untuk mewarnai bagian-bagian tertentu. Kemudian di sini udah ada kertas bergambar, dan ini kalian dapat menyesuaikan tema kalian nanti besok kalau misalnya mengajar. Yang selanjutnya ada lem. Di sini aku pakai lem kayu karena kalau pakai lem kertas biasanya susah melekatnya. Nah, langsung aja kita mewarnai apa yang mau kita warnai. Karena di sini udah aku warnain yang mau aku tempel, jadinya aku tinggal menempel aja. Gak usah aku warnain lagi biar nggak kelamaan. Kemudian kita langsung aja kita mulai untuk buat. Di sini udah aku pindahin lemnya ke dalam wadah biar mudah untuk mengaplikasikannya atau mengoleskannya ke dalam kertas. Sini aku mau mulai di bagian lengan dulu. Lengan terserah sih mau dimulai dari mana aja boleh. Udah, abis itu langsung kita olesin lemnya itu ke kertasnya. Dikit-dikit agak tebal lemnya biar serbuknya itu menempel. Jangan lupa ditekan-tekan biar lebih menempel lagi, biar lebih merekat lagi. Nah, bagian lengan sudah selesai, kita berikan serbuk kayunya. Sekarang kita akan memberikan serbuk kayunya atau menempel serbuk kayunya bagian bawah. Sama dengan tadi, kita olesin dulu dengan lem. Kita olesi dulu dengan menggunakan lem. Kemudian jika sudah diberi lem, kita langsung berikan serbuk atau taburi serbuk kayunya. Dalam permainan kali ini, kita dapat melatih beberapa keterampilan. Salah satu keterampilannya yaitu jika memang dalam permainan itu anak didik diperintah untuk mewarnai, maka keterampilan mewarnai juga diasah dalam permainan kali ini. Tetapi jika memang fokus kita hanya di menaburkan dan menempel, maka keterampilan yang dapat kita asah adalah menempel dan menaburkan. Tapi biasanya kalau ini merupakan tugas untuk anak didik kita, gambarnya lebih kecil ya, supaya anak tidak mudah bosan. Karena seperti yang kita ketahui, anak memiliki rasa udah bosan, dan tenggat waktu yang dimiliki anak untuk konsentrasi itu kurang lebih hanya 15 menit. Jadi yang ditakutkan jika kita memberikan gambar yang besar, nanti anak tersebut akan merasa bosan. Jadi diusahakan kita memberikan gambar yang tidak terlalu besar. Jangan lupa kita rapikan supaya lebih terlihat lebih rapi. Dan ini merupakan hasil dari keterampilan tersebut. Terima kasih. Demi mendukung kemandirian buah hati, kemampuan motorik halus si kecil harus dibangun dan distimulasi dengan benar. Meski terkesan sepele, namun kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk tumbuh kembang mereka. Kemampuan fisik motorik halus adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh yang melibatkan saraf, tulang, dan juga otot untuk melakukan aktivitas tertentu. Kebanyakan aktivitas ini melibatkan jari tangan dan juga kaki. Untuk mendapatkan kemampuan motorik halus yang baik, anak harus memiliki kekuatan, koordinasi, dan kemampuan untuk menggerakkan otot-otot di jari tangan dan kakinya dengan baik. Kemampuan motorik halus bisa dimulai dilatih saat ia berusia 1-2 tahun. 5 tips mengajarkan anak makan dengan menggunakan sendok.
Melatih si kecil untuk makan sendiri dengan menggunakan sendok memang sedikit menantang ya bun. Meski terkadang terlihat mudah, faktanya mengajarkan si kecil makan dengan menggunakan sendok tidaklah sederhana yang kita pikirkan. Jika kita tidak sabar mengajarkannya, hal ini malah membuat kita greget sendiri. Seringkali kita menyerah dan bilang, "Nak, suapin mama saja ya, supaya nggak berantakan." Lalu, bagaimana tips mengajarkan si kecil makan dengan menggunakan sendok? Nah, itu yang pertama, latih ia menggenggam makanan terlebih dahulu. Sebelum memberikan si kecil sendok, Bunda harus melatih ia menggenggam makanan terlebih dahulu. Biasanya, si kecil sudah bisa melatih memegang barang saat berusia 3 bulan. Sementara pada usia 6 bulan, ia sudah mahir menggenggam dan bahkan bisa memindahkan barang. Nah, untuk yang kedua, perhatikan usia si kecil. Setelah ia terbiasa menggenggam makanan, Bunda dapat mengenalkan ia dengan sendok. Biasanya si kecil mulai ingin makan sendiri sejak usia 13 bulan. Memasuki usia 17 sampai 18 bulan, si kecil akan mulai terbiasa menggenggam sendok tersebut. Mengajarkan si kecil makan dengan sendok bukanlah hal yang instan ya bun. Meski sudah dikenal sejak usia 13 bulan, ia baru benar-benar akan bisa menggunakan sendok saat usianya 4 tahun. Terus yang ketiga adalah ajak si kecil untuk makan bersama. Makan bersama adalah salah satu ajang bonding keluarga. Pada saat makan bersama ini, si kecil juga dapat mencontoh orang tua dengan cara observasi lalu mempraktekannya. Terus cara yang selanjutnya yaitu dengan cara sadari bahwa proses belajar pasti akan berantakan. Pada masa tertentu, terkadang kita akan merasa gregetan saat mengajarkan si kecil. Selain akan menguras waktu, proses ini juga akan menguras tenaga karena kita harus siap membersihkan noda makanan di mana-mana, mulai dari pakaian, anggota tubuh, mainan, hingga area makan si kecil. Terus yang selanjutnya yaitu gunakan sendok khusus untuk bayi. Ketika memasuki 13 bulan, berikanlah ia sendok bayi yang terbuat dari bahan aman seperti plastik dan silikon yang aman serta bebas BPA. Selain itu, perhatikan pula bentuk sendoknya. Tak hanya mudah digenggam, pastikan juga ujung sendoknya lembut hingga tidak melukai bibir si kecil. Apabila perlu, Bunda dapat memilih sendok dengan ujung yang lentur yang terbuat dari silikon sehingga nyaman untuk mulut dan gusi si kecil. Jangan lupa untuk memberi si kecil sendok dengan warna yang cerah ya bun. Dengan begitu, si kecil bisa semakin semangat saat belajar makan dari sendok atau makan menggunakan sendok. Oke bun, bagaimana? Sudah siap mengajarkan si kecil makan dengan sendok? Saya Aisyah Yuprastiwi. Di sini saya akan menjelaskan permainan Lego. Hubungan permainan Lego dengan fisik motorik anak adalah permainan Lego dapat meningkatkan fisik motorik anak karena permainan Lego dapat mengasah kreativitas anak dalam menyusun bentuk sesuai dengan keinginan anak. Di sini anak berlatih berimajinasi. Berimajinasi di sini adalah berimajinasi membuat bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan mereka.
Perkenalkan, saya Laila Salsabila, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan contoh permainan motorik halus, yaitu membuat adonan dan membentuk dengan media tanah liat. Nah, yang pertama yaitu membuat adonan dari tanah liat terlebih dahulu, kemudian dibentuk menjadi bola-bola. Dalam hal ini dapat mengasah kemampuan motorik halus anak karena menggunakan otot-otot dan dengan koordinasi mata, seperti otot di tangan dan jari untuk mengontrol benda berbagai bentuk dan ukuran benda. Manfaat dari permainan ini yaitu merangsang kekuatan otot jari dan motorik halus, melatih koordinasi mata dan tangan, dan mengembangkan imajinasi anak. Terima kasih.